Setiap transaksi yang kita catat harus selalu menjaga keseimbangan rumus utama kita, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ada dua aturan main di sini. Pertama, setiap transaksi minimal memengaruhi dua akun yang berbeda. Kedua, dampaknya bisa bervariasi. Misalnya, satu aset bertambah sementara aset lain berkurang, atau aset bertambah diimbangi dengan bertambahnya utang maupun modal. Intinya, apapun transaksinya, baik itu pembelian stok atau penerimaan pendapatan, posisi antara sisi kiri dan sisi kanan persamaan ini tidak boleh berubah nilainya. Inilah sistem double entry yang memastikan seluruh laporan keuangan kalian nantinya tetap valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mari kita lihat penerapan praktisnya melalui dua contoh sederhana. Pertama, saat pemilik menyetor modal sebesar 20 juta rupiah, maka aset berupa kas bertambah dan di sisi kanan, ekuitas atau modal juga bertambah dengan nilai yang sama. Kedua, jika perusahaan membeli persediaan secara kredit senilai 5 juta rupiah, maka aset berupa persediaan bertambah, yang diimbangi dengan bertambahnya liabilitas atau utang pada sisi lainnya. Perhatikan bahwa dalam kedua transaksi ini, keseimbangan tetap terjaga. Sebagai prinsip kunci yang harus selalu diingat, apapun transaksinya, persamaan akuntansi tidak boleh rusak atau harus selalu seimbang setelah transaksi tersebut dicatat. Inilah inti dari logika akuntansi yang akan terus kita gunakan. Penting bagi kita untuk membedakan dua jenis transaksi utama dalam operasional usaha, yaitu transaksi tunai dan transaksi kredit. Pada transaksi tunai, saldo kas atau bank langsung berubah. Saat itu juga karena pembayaran dilakukan secara instan, seperti saat kita membeli bahan baku tunai. Sebaliknya, pada transaksi kredit, saldo kas belum berubah saat transaksi terjadi. Sebagai gantinya, akan muncul akun piutang atau utang usaha karena pembayaran baru akan dilakukan di kemudian hari. Prinsip akuntansi yang wajib kalian ingat adalah transaksi kredit tetap harus dicatat saat transaksi tersebut disepakati, bukan menunggu saat uangnya dibayarkan. Kedisiplinan mencatat transaksi kredit inilah yang menjaga akurasi laporan posisi keuangan kita. Sebagai poin refleksi yang sangat penting, mari kita bahas satu kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pelaku UMKM. Banyak pengusaha menganggap bahwa transaksi kredit belum perlu dicatat karena uangnya belum benar-benar berpindah tangan. Ingat, pandangan ini adalah salah besar dalam standar akuntansi profesional. Menunda pencatatan hingga saat pembayaran terjadi hanya akan mengaburkan posisi utang dan piutang kalian yang sebenarnya, sehingga perencanaan keuangan menjadi berantakan. Prinsip yang benar adalah setiap komitmen ekonomi wajib dicatat pada saat transaksi terjadi. Dengan menghindari kesalahan ini, kalian sudah selangkah lebih maju dalam mengelola bisnis yang lebih transparan dan dapat dipercaya. Menuju slide berikutnya, kita harus menyadari bahwa transaksi adalah input utama dalam seluruh sistem akuntansi. Ingatlah, jika transaksi tidak dicatat dengan benar, maka jurnal akan salah, buku besar tidak akurat, dan laporan keuangan akhir tidak dapat dipercaya. Sebaliknya, pencatatan transaksi yang benar menjadi fondasi yang kokoh dalam penyusunan laporan keuangan, pengambilan keputusan usaha yang tepat, hingga pemenuhan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan pajak. Singkatnya, keberhasilan manajemen bisnis kalian sangat bergantung pada seberapa teliti kalian mencatat setiap peristiwa ekonomi yang terjadi. Mari kita berkomitmen untuk memulai pencatatan yang rapi mulai dari hari ini. Lanjut ke slide berikutnya. Mari kita bedah mengapa pemahaman mendalam tentang transaksi sangat krusial bagi keberlangsungan UMKM. Dengan pencatatan yang benar, pemilik usaha dapat mengetahui posisi kas yang sebenarnya, memantau utang serta kewajiban tepat waktu, dan menghitung laba usaha secara realistis. Selain itu, kedisiplinan ini membantu menghindari kesalahan fatal seperti mencampur uang pribadi dengan kas usaha.
Dari sisi strategis, pemahaman transaksi yang baik membuat bisnis kalian jauh lebih siap saat ingin mengajukan pinjaman ke bank atau menjalin kerjasama dengan investor. Pada akhirnya, pencatatan yang rapi dan terkontrol bukan hanya soal angka, melainkan tiket utama untuk membawa UMKM kalian naik kelas ke level yang lebih profesional. Lanjut ke slide berikutnya, mari kita rangkum poin-poin utama yang telah kita pelajari. Transaksi akuntansi adalah peristiwa ekonomi yang menimbulkan perubahan pada aset, liabilitas, atau ekuitas, dan wajib dapat diukur secara objektif dengan satuan uang. Ingat, setiap transaksi memiliki dampak ganda yang harus selalu menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Pemahaman yang benar mengenai transaksi sangatlah vital karena ia merupakan titik awal dari seluruh siklus pencatatan. Jika kalian salah dalam mengidentifikasi transaksi di tahap awal, maka dampak kesalahannya akan merembet langsung pada jurnal, buku besar, hingga laporan keuangan akhir. Hal ini tentu akan menyesatkan pengambilan keputusan bisnis, terutama bagi kalian pelaku UMKM yang sedang berkembang. Lanjut ke slide berikutnya. Mari kita tinjau kembali poin-poin penting materi 1 sebagai bekal utama kalian. Ada beberapa prinsip yang wajib kita pegang teguh, bahwa transaksi akuntansi harus merupakan peristiwa ekonomi yang berdampak pada keuangan usaha dan dapat diukur secara objektif dengan satuan uang. Ingatlah selalu bahwa setiap transaksi memiliki dua sisi dampak yang menjaga keseimbangan persamaan akuntansi, memengaruhi aset, liabilitas, hingga ekuitas. Baik itu transaksi tunai maupun kredit, semuanya adalah fondasi awal dalam proses pencatatan akuntansi. Pemahaman yang kuat di tahap ini bukan sekadar teori, melainkan kunci utama untuk menghasilkan laporan keuangan yang tepat dan pengambilan keputusan usaha yang akurat bagi masa depan bisnis kalian.